Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mukaromah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 2540606159. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Air Abang, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, pada kelas 4, materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kita bisa siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai belajar, semua bawa jus sama? Buka semua surat Ad-Duha. Kita baca bersama-sama surat Ad-Duha. Wahid dari kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Shadaqallahul Adzim. Silakan dikeluarkan buku PAI-nya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, biar lebih semangat lagi belajarnya, kita sedikit dulu yuk. Kita tepuk cinta, masih ingat? Masih. Yuk, coba 1, 2, 3. Tepuk cinta. Love kecil. Love sedang. Love besar. Love iya, karena juga sendiri aja nggak apa-apa. Satu lagi, masih ingat senam pemohon? Masih. Semuanya berdiri dulu yuk. Kita senam pemohon dulu. Yuk, kita
kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian pada surat apakah yang membahas tentang toleransi? Nah, ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Apa judulnya? Usia balik. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu balik? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Tujuannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian balik menurut Islam. Harapannya nanti setelah kita belajar hari ini kalian bisa tahu apa itu arti dari balik menurut Islam. Yang kedua, menyebutkan ayat Al-Quran tentang balik. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda seseorang sudah balik. Kalian bisa membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki itu apa, kemudian untuk perempuan itu apa. Mengetahui tata cara mandi wajib dan larangan bagi yang berhadas besar. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian balik. Apa itu pengertian balik? Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Maksudnya apa dari sini? Ada yang tahu? Nah, kedewasaan di sini yang dimaksudkan adalah kalau anak laki-laki ataupun perempuan itu sudah masuk balik dengan tanda-tanda sesuai dengan syariat Islam. Ada yang sudah tahu belum tanda-tandanya seorang laki-laki atau anak perempuan disebut balik itu karena apa? Mimpi basah. Ya, kalau laki-laki mimpi basah. Kemudian kalau perempuan haid atau menstruasi. Betul. Nah, ketika anak laki-laki ataupun perempuan sudah masuk usia balik, maka dia wajib melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Artinya, dia sudah terhitung apapun yang dilakukannya. Dia sudah bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Contohnya, dia sudah wajib mengerjakan sholat. Kemudian dia wajib melaksanakan puasa Ramadan kalau datang waktu Ramadan. Kemudian kalau sudah balik juga, apapun yang dikerjakan itu akan terhitung menjadi pahala atau dosa bagi diri sendiri. Oke, sekarang kita coba membahas firman Allah yang ada di dalam Quran surat Nur ayat 59. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wa idza balagha atfalu minhumul huluma yastabinu kama stadana alladziina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun qadir. Di sini dikatakan apabila anak-anak di antara kamu telah sampai usia atau umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka juga meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya apa dari ayat ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Di ayat ini Allah menjelaskan ketika kalian sudah masuk usia balik, maka ketika kalian contohnya mau masuk ke kamar orang tua kalian atau ada orang lain yang mau masuk ke kamar kalian, itu harus meminta izin. Jadi nggak tiba-tiba ujuk masuk gitu aja, enggak. Semuanya harus dengan izin. Mau masuk kamar, mau ngapain aja itu harus izin. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan ini, gambar apa? Pertumbuhan manusia. Kita dulu setelah dilahirkan mulai dari usia bayi naik lagi ke balita sampai akhirnya yang paling ujung adalah kakek-kakek atau tua. Nantinya kita juga pasti bakal mengalami pertumbuhan sampai menuju ke usia tua. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata
saluran ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya bahasan yang hari ini akan kita pelajari yaitu tentang tanda-tanda balik. Jadi kayak ibadah, puasa, kemudian tentang balik itu ada di dalam ilmu apa ini? Fikih, ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, apa ini? Mimpi basah. Mimpi basah. Nah, yang biasanya mengalami mimpi basah itu siapa? Laki-laki. Tapi perempuan itu juga mengalami mimpi basah. Perempuan itu juga ada yang mengalami mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Keluarnya sperma saat sedang tidur. Jadi keluarnya sebuah cairan yang tanpa disengaja ketika sedang tidur. Tawa-tawa. Ini harus kalian pelajari. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah masuk ke usia balik, kalian malah mencari tahu apa itu cairan yang keluar ketika tidur dari situs-situs yang tidak tepat. Makanya kalian harus mempelajarinya baik di sekolah atau boleh tanya dengan orang tua. Jangan sampai salah. Nah, cairan yang keluar tanpa disengaja ini bukan cairan seperti, mohon maaf, air kencing, bukan ya. Tapi dia cairan khusus yang namanya adalah sperma. Mimpi basah biasanya terjadi ketika usia 9 tahun atau lebih. Ini tergantung dengan hormon setiap orang. Karena hormon setiap individu itu beda-beda. Ada yang usianya 9 tahun sudah balik, ada yang mencapai 15, 16 tapi belum balik juga. Maksudnya belum pernah mengalami mimpi basah. Gitu ya. Tergantung dengan hormon yang ada di dalam tubuh setiap orang. Anak yang sudah mengalami mimpi basah, maka dia sedang berhadas besar atau disebut dengan junub. Jadi junub itu adalah sebutan bagi mereka yang sudah berhadas besar. Cara bersucinya dengan mandi wajib. Kalau laki-laki mimpi basah. Ketika sudah mengalami mimpi basah nanti kalian, maka kalian wajib melaksanakan mandi wajib. Bagaimana mandinya? Nanti kita bahas di yang berikutnya. Ya. Jadi mandinya beda dengan mandi yang seperti biasanya. Dia ada tata caranya. Kita lanjut. Yang kedua, haid atau menstruasi. Nah, kalau haid, menstruasi ini untuk siapa? Perempuan. Jadi setiap perempuan itu pasti bakal mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Kalau laki-laki nggak ada ya. Laki-laki tadi mimpi basah. Nggak ada nanti yang namanya laki-laki kok haid disuruh ibadah. Aku lagi haid bu, itu salah. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Haid itu adalah proses keluarnya darah yang terjadi secara periodik dan berkala. Biasanya yang sudah nanti masuk usia balik itu akan mengalami haid bagi yang perempuan 1 bulan sekali. Jangkanya berapa? Ada yang 5 hari, ada yang seminggu, ada juga yang lebih. Ya. Nah, ketika sudah mengalami haid dan sudah selesai keluar darah haidnya sudah habis, maka dia wajib melakukan mandi wajib. Sebelum beribadah dia harus bersuci dulu dengan cara mandi wajib seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga itu berumur 15 tahun. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki ataupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia balik meskipun belum mengalami tanda-tanda balik. Nah, tadi kayak yang dicuplik sedikit di awal, kalau sudah usia 15 tahun, walaupun dia belum mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah ataupun menstruasi, tapi kalau umurnya sudah 15 tahun atau lebih, maka dia sudah termasuk balik. Ya, jadi semua itu tergantung dari hormon. Tapi kalau sudah 15 tahun, maka dia sudah balik, walaupun belum mengalami tanda-tandanya. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara mandi wajib. Yang pertama apa? Coba dibaca yang pertama. Mencuci badan 3 kali
Sebelum ini ada yang namanya niat, kemudian jangan lupa membaca doa ketika mau masuk ke kamar mandi. Membaca niatnya kapan, Bu? Di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Ya, dilarang membaca asma Allah di dalam kamar mandi. Setelah membaca niat, maka membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali seperti gerakan kalau mau wudu. Setelah itu yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Membersihkan alat kelaminnya menggunakan tangan kiri, ya, bukan tangan kanan. Nanti jangan kembali. Dibersihkan sampai bersih, boleh menggunakan sabun. Setelah itu, membersihkan tangan kiri, tangan yang tadi kita pakai untuk mencuci alat kelamin, kita bersihkan kembali, bisa menggunakan tanah ataupun menggunakan sabun. Bersihkan, kalau yakin sudah bersih, kemudian kita lanjut berwudu seperti wudu biasanya. Kalau ada yang belum bisa wudu, kalian bisa belajar melalui YouTube bagaimana tata cara wudu yang baik dan benar. Nah, tata cara mandi wajib yang kelima yaitu menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air masuk ke pangkal rambut. Jadi, yang di poin 5 ini, ketika kita sudah menyiram air ke kepala dan mengenai seluruh tubuh, maka kita wajib menyela-nyelanya menggunakan jari-jari. Jadi jarinya dibuka, kemudian diselak-selakan ke rambut kita kalau rambut kalian itu lebat, supaya air itu bisa menyentuh pangkal rambut, ya. Diawali dari bagian yang sebelah kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian dari sebelah kiri 3 kali, baru keseluruhan, ya. Nah, keseluruhannya masuk ke poin yang ke-6, menuangkan air pada anggota badan. Disiram sebanyak 3 kali sambil dibersihkan badannya menggunakan sabun dan lain sebagainya. Yang terakhir, membasuh kaki. Kaki ada caranya sendiri. Jadi setelah semua urutan dari nomor 1 sampai 6 sudah, dibasuh lagi kaki, sela-selanya jangan lupa seperti kalau kita mau wudu. Larangan bagi orang yang berhadas besar yang pertama yaitu membaca Al-Quran, kedua menyentuh Al-Quran, ketiga membawa Al-Quran. Nah, ini yang sering kali banyak dipertanyakan mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Bu, boleh nggak sih ketika lagi haid baca Al-Quran? Boleh nggak sih kalau lagi haid itu megang Al-Quran? Jawabannya adalah ada beberapa ulama yang mengatakan boleh, tapi ada juga ulama yang melarang wanita yang sedang haid atau siapapun itu yang sedang berhadas memegang ataupun membaca Al-Quran. Nah, ulama yang mengatakan boleh itu menginisiatifkan kalau kita lagi haid dan pingin banget membaca Al-Quran, kan biasanya ada tuh orang lagi berhalangan atau orang sedang berhadas, kemudian pingin banget cari pahala. Nah, dia membaca Al-Quran, maka cara membacanya adalah dengan melapisi tangannya menggunakan sarung tangan, atau kalian bisa menggunakan kain yang intinya tangan kalian atau kulit kalian itu tidak bersentuhan langsung dengan lembaran Al-Quran. Kembali lagi kepada keyakinan kalian, kalau kalian ingin banget baca Al-Quran ketika haid, ya kalian menginisiatifkannya dengan menggunakan sarung tangan. Yang kedua, menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, membaca membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran. Jadi ngebawa aja itu ada juga yang bilang nggak boleh, gitu ya. Kemudian yang keempat, berdiam di masjid. Biasanya kalau masih baru-baru haid, itu kan masih deres-deresnya, darah haidnya masih banyak-banyaknya. Khawatir nanti darahnya itu terkena lingkungan masjid, misalkan duduknya di karpet atau duduknya di lantai, kemudian nggak sengaja tembus atau bagaimana, khawatirnya kenaan karpet atau lantai yang ada di masjid. Tapi kalau misalkan sudah tinggal sedikit, maka boleh kalau misalkan kalian mau ke masjid, cuman diutamakan tidak di dalamnya, hanya di luarnya saja. Jadi
Gitu ya. Ini untuk yang perempuan. Kemudian yang kelima, tawaf. Kalau sedang berhalangan, baik itu sedang mimpi basah, habis mimpi basah ataupun lagi menstruasi, maka dilarang tawaf melaksanakan ibadah di Ka'bah. Ya. Yang keenam, sholat. Sudah pasti, karena sholat itu harus dalam keadaan suci atau bersih. Jadi kalau lagi berhadas besar, habis mimpi basah ataupun lagi haid, dilarang untuk melaksanakan sholat. Sujud tilawah itu juga dilarang, dan sujud syukur. Ada 6 larangan bagi orang yang berhadas besar. Baik, dari materi yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ya, sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, Ibu kasih tugas. Ya. Ibu bagikan tugasnya. Nah, sudah dapat semua? Sudah ya? Oke, coba perhatikan dulu. Di sini ada nama dan kelas yang kalian isi. Nanti silakan disesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan atau refleksi materi kita hari ini. Ada 3 lembar refleksi yang kalian harus kerjakan. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai? Sudah kita bahas bersama. Dibuka refleksi yang pertama sekali. Nah, di situ ada 5 soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan usia balik? Sampai atau orang yang sudah dewasa, menuju kedewasaan. Nomor 2, sebutkan tanda balik bagi anak laki-laki. Mimpi basah. Yang ketiga, sebutkan tanda balik pada anak perempuan. Haid atau menstruasi. Soal yang keempat, bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Mandi wajib, betul. Yang terakhir, sebutkan salah satu larangan bagi orang yang berhadas besar. Sholat, kemudian membaca Al-Quran juga bisa, tawaf dan lain sebagainya. Dari yang soal Ibu berikan tadi, ada yang susah nggak? Bisa semua? Bisa. Yuk, betul. Sudah beli dan sudah bermain, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Bagi lelaki, dari pusatnya hingga lututnya, atas aurat khusus bagi muslimah, selututnya tertutup semuanya, kecuali badannya. Kita mulai sendiri ya. Sudah balik dan sudah bermain, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki, dari pusatnya hingga lututnya, atas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali badannya. Oke, boleh kasih tepuk tangan lagi dong semuanya.
lagu tentang usia balik, kalian bisa cari di YouTube, bisa dihafalkan dan dipelajari. Karena waktu kita sudah habis, maka kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Boleh dikemasin semuanya, kita bersiap-siap untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.